Sejak pagi, hujan turun dengan derasnya, seolah ia mengerti arti kesedihanku. Aku teringat pada kata-kata Erlangga. Hujan saja yang berkali-kali jatuh, tak pernah mengeluh pada takdir. Hari ini, tepat 1 tahun, pria yang baik itu meninggal dunia ini. Pria yang tulus, namun aku sia-siakan ketulusannya itu hanya demi seorang pria yang brengsek. Aku buka kembali buku harian Usang yang menjadi saksi bisu kisahku dengan Erlangga. Kemudian aku baca kembali dari lembar paling awal. "Permisi Mbak, boleh saya duduk di sini? Bangku di kafe ini sudah penuh," ucap seorang pria yang kira-kira sebaya denganku itu. Aku mengamati setiap penjuru kafe itu, dan pria itu benar. Semua bangku di sini sudah penuh. "Silahkan," jawabku ramah. Pria itu langsung duduk tepat di hadapanku. Hujan terus turun sejak pagi. Cuaca dingin seperti ini, minum secangkir kopi sepertinya enak, ujar pria itu. Namun aku tak menggubrisnya dan masih fokus pada buku harianku. "Oh iya, perkenalkan, namaku Erlangga," ujarnya memperkenalkan diri. Sontak air mataku kembali jatuh tanpa permisi. Erlangga. Dari sekian banyak nama, kenapa harus Erlangga? Aku teliti setiap inci wajah lelaki ini. Ia bukan Erlanggaku. Aku menoleh ke arah jendela. Hujan kini telah berhenti menyisakan rintik-rintik gerimis. Aku putuskan untuk pulang tanpa menggubris ucapan pria itu dulu. "Mbak mau kemana? Bukankah di luar masih hujan?" ujar pria itu. Aku tetap melanjutkan langkahku. Hari ini aku berjalan di antara rak-rak besar yang dipenuhi ratusan buku. Aku sedang berada di toko buku untuk membeli buku referensi untuk tugas kuliahku, sekaligus mencari novel-novel yang sekiranya menarik untuk aku beli. Tak sengaja aku berpapasan dengan pria yang aku temui di kafe seminggu yang lalu. Pria yang mengaku dirinya sebagai Erlangga. Ia tersenyum padaku dan aku tersenyum padanya. "Kenapa waktu itu Mbak menangis terus pergi begitu saja? Apa ada yang salah denganku?" tanyanya. "Tidak ada yang salah denganmu. Hanya saja namamu mengingatkanku pada seseorang," jawabku. "Siapa?" tanyanya. "Dia tunanganku, tapi dia sudah meninggal tahun lalu." "Maaf ya, aku meninggalkanmu," jawabku. "Benarkah?" "Oh iya, namaku Erlangga Pratama. Mbak bisa memanggilku apa saja yang Mbak suka," ucapnya sambil mengulurkan tangan. Aku balas uluran tangannya. "Aku Rania Maheswari. Kamu bisa memanggilku apapun kecuali Mbak," jawabku, membuatnya terkekeh salah tingkah. Sejak hari itu, aku jadi sering bertemu dan jadi sangat akrab dengan Erlangga. Maksudnya Tama. Ternyata Tama masih satu kampus denganku, hanya berbeda fakultas saja. Tama orangnya baik, ceria, cerewet, juga humoris. Sikapnya hampir sama dengan Erlanggaku. Aku sempat berpikir, apakah semua pria yang bernama Erlangga mempunyai sifat yang sama? Kehadiran Tama membuatku sedikit melupakan kesedihanku karena kehilangan Erlangga. Tama selalu bercerita tentang dirinya dan kesehariannya, sementara aku hanya selalu menjadi pendengar. Seperti saat ini,
Kita berdua sedang bercerita di taman kota. Seperti biasa, Tama bercerita banyak hal, sementara aku hanya sebagai pendengar. Rania, selama ini selalu aku yang bercerita tentang diriku. Kamu tak pernah menceritakan tentang dirimu, keluhnya setelah lelah bercerita. Memangnya apa yang ingin kau tahu tentang aku? Tanyaku. Tama sedikit berpikir dan akhirnya ceritakan padaku tentang Erlangga, ucapnya semangat. Erlangga Saputra namanya. Ia seorang pria yang baik, ceria, humoris, dan cerewet, hampir sama sepertimu, Tama. Ia pria yang mencintaiku dengan tulus, namun aku sia-siakan ketulusannya. Ujarku mulai bercerita. Tama mendengarkan ceritaku dengan wajah penasarannya. Aku dan Erlangga adalah pasangan yang dijodohkan. Ia mau menerima perjodohan itu, sementara aku tidak. Ujarku. Dia jelek ya? Tanya Tama. Ia cukup tampan. Hanya saja aku sudah punya kekasih, namanya Devan, jawabku. Ia sangat baik. Ia rela mengantarku kemanapun aku pergi, meskipun aku pergi untuk menemui Devan. Orang tuaku tidak merestuiku dengan Devan. Itu sebabnya aku selalu meminta Erlangga untuk mengantarku. Ia tak pernah marah meskipun aku bersikap kasar kepadanya. Suatu pagi aku memintanya untuk bertemu di taman ini. Tumben sekali kau mengajakku bertemu. Biasanya aku selalu mengajak kamu ke sini, tapi kamu tak pernah datang. Kamu kangen ya? Ujar Erlangga menggodaku. Bibirnya tak berhenti menampilkan senyuman. Gak usah GR, balasku ketus. Aku mengajakmu bertemu untuk memintamu membatalkan perjodohan kita. Itu saja, ujarku. Aku tak punya alasan untuk melakukannya. Kau saja sana yang bilang, balas Erlangga. Bagaimana? Mereka tidak mau mendengar ucapanku. Kumohon Erlangga, kamu saja yang bilang mereka pasti mau menuruti permintaanmu. Mohonku. Kalau aku gak mau gimana? Ayolah Rania, apa sulitnya menerima takdir? Hujan saja yang berkali-kali jatuh tak pernah mengeluh pada takdir, ucapnya. Aku menyukaimu, Rania. Aku tidak mau membatalkan perjodohan ini. Lanjutnya, tapi aku tidak menyukaimu, Erlangga. Pahamilah perasaanku. Yang aku cintai itu Devan, bukan kamu, ujarku. Devan yang selalu kau temui itu. Dia bukan pria yang baik, ucap Erlangga sok tahu. Gak usah sok tahu, aku yang menjalani, aku yang merasakan selama ini. Devan cukup baik, jawabku. Baiklah, jika itu membuatmu bahagia, aku akan membatalkannya. Aku harap kamu tidak menyesal di kemudian hari, ucapnya. Kemudian pergi meninggalkanku. Sore itu juga Erlangga dan keluarganya datang ke rumahku dan mengumumkan pembatalan perjodohan dengan alasan Erlangga merasa tidak cocok denganku. Orang tuaku sempat memarahiku, tapi tidak apa-apa, asalkan aku bisa terbebas dari belenggu ini. Keesokan harinya, aku pergi menemui Devan untuk memberikan kabar gembira ini. Tapi yang aku lihat, Devan sedang bermesraan dengan gadis lain. Terjadi pertengkaran hebat antara aku dan Devan, dan seingatku Devan berkata, perlu kau tahu Rania, Erlangga adalah musuh terbesarku. Saat aku tahu dia mencintaimu, saat itulah aku menjadikanmu kekasihku.
Aku hanya ingin melihat Erlangga menderita. Hari itu juga hubunganku dan Devan usai. Aku menangis di kamarku, menumpahkan rasa sakit ini. Namun tiba-tiba aku teringat pada Erlangga. Aku berpikir aku harus meminta maaf. Saat itu juga aku berhenti menangis, kemudian bangun dan pergi menuju dapur. Aku membuat kue brownies coklat kesukaan Erlangga. Aku harap Erlangga mau memaafkanku. Saat aku tengah asyik membuat brownies, tiba-tiba Gita, sahabatku, meneleponku. "Rania, Erlangga kecelakaan," ucap Gita di seberang sana. Malam itu aku sampai di rumah sakit yang Gita maksud. "Mau apa kamu kesini? Masih peduli kamu dengan anak saya?" tanya Tante Mira marah. Aku hanya diam, pikiranku sudah kalut. Wajar saja Tante Mira marah, aku sudah terlalu jahat. Malam semakin larut, tapi Erlangga masih belum keluar dari ruang ICU. Tak henti-hentinya air mataku menetes, dan bibirku melafalkan doa untuknya. "Rania, ini sudah malam. Pulang yuk." Tante Mira menyuruhku untuk mengantarmu, ucap Arka, sepupunya Erlangga sekaligus pacarnya Gita. "Tidak, aku akan menunggu Erlangga keluar," tolakku halus. "Ini sudah malam Rania, mau sampai kapan?" "Begini, untuk kabar tentang Erlangga nanti aku hubungi kamu," ucap Arka. Akhirnya aku pun menurut dan pulang bersama Arka. Semalaman aku merasa gelisah menunggu kabar dari Arka, namun tak kunjung datang. Pagi-pagi sekali kita datang ke rumahku dan dia berkata, "Rania, Arka semalam menghubungiku dan dia bilang Erlangga tak terselamatkan. Hari ini Erlangga akan dimakamkan di tempat kelahirannya di Cirebon." Aku menangis sejadi-jadinya. "Erlangga, kenapa kau harus pergi di saat aku mulai menyesali segala perbuatanku?" Bahkan aku belum sempat minta maaf. "Gita, antarkan aku ke tempat di mana Erlangga dimakamkan," pintaku. "Bukankah kau bilang bahwa Tante Mira kemarin marah padamu? Jika kita ke sana, apa kau tidak malu pada keluarganya Erlangga?" ucap Gita. Dan dia benar. Dan hari itu aku hanya bisa menangis dalam pelukan Gita. Seperti itulah kisah pilu di antara aku dan Erlangga. "Kamu sudah tidak penasaran lagi kan, Tama?" ucapku sambil terisak. Entah sejak kapan aku mulai menangis. Tama hanya mengangguk paham. Tak terasa hari sudah sore. Di tempat itu aku dan Tama menikmati indahnya senja di taman kota. Pantas Erlangga dulu sering mengajakku ke tempat ini di sore hari. Namun sayangnya aku tak pernah datang untuk memenuhi permintaannya. Kemudian azan berkumandang dari segala penjuru. Sementara aku masih menangis pedih. "Rania, kita sholat dulu yuk, biar hatimu sedikit tenang. Setelah itu aku akan mengantarmu pulang," ucap Tama sambil berdiri. Aku terenyuh. Tama memang benar. Mungkin aku selalu gelisah karena aku jarang beribadah. Tama menepati janjinya. Setelah sholat, ia langsung mengantarku pulang. Sungguh ia sama baiknya dengan Erlangga. Hari ini aku duduk sendiri di taman sambil membaca novel kesukaanku. Taman kota menjadi tempat favoritku sekarang, apalagi di sore hari. "Apa kabar mantan?" Suara itu tiba-tiba menyapa pendengaranku.
Suara seorang pria menyebalkan yang tak ingin aku dengar lagi sepanjang hidupku. Dia Devan. "Rania, sedang apa di sini? Kok nggak ngajak sih?" Suara lain menyapa pendengaranku di sisi belakang. "Oh Tuhan, terima kasih kau mengirimkan Tama di saat yang tepat." Tanpa pikir panjang, aku menghampiri Tama, berdiri di belakang punggungnya dan sekaligus menjauh dari Devan. Devan tertawa terbahak-bahak, entah apa yang lucu. "Bagus Rania, dulu kau bersembunyi di belakang tubuhku untuk menghindari Erlangga. Lihatlah sekarang, kau bersembunyi di balik tubuh Erlangga untuk menghindariku," ucap Devan. Aku tak mengerti. Devan mendekati kami, kemudian membisikkan sesuatu pada Tama. "Erlangga Saputra, urusan kita belum selesai," bisiknya. Namun aku sempat mendengarnya walau samar-samar. Aku menatap Tama dengan tatapan penuh tanya. Apa yang Devan bicarakan? Apa maksud dari semua ini? Ucapku penasaran. Tama terdiam, ia malah berjalan menjauhiku. "Tama, setidaknya jawab pertanyaanku," bagiku kesal. Tama kembali berbalik. "Maaf Rania, aku tidak terus terang sejak awal. Sebenarnya Erlangga Pratama dan Erlangga Saputra adalah orang yang sama, dan orang itu adalah aku," jawab Tama. "Tidak mungkin, Erlanggaku telah tiada dan kau bahkan wajahmu dengannya saja tidak mirip," ujarku tak percaya. "Kalau kau mau, aku bisa membuktikannya," balas Tama. Ia menarik tanganku dan membawaku menuju ke mobilnya. Entah kemana ia akan membawaku. Selama dalam perjalanan, aku dan Tama sama-sama terdiam, larut dengan pikirannya masing-masing. Sampai mobil, Tama berhenti di sebuah pekarangan rumah mewah bercat putih. Tama menyuruhku keluar dari dalam mobil dan menuntunku masuk ke dalam rumah mewah itu. Tante Mira, Om Harun, adik-adiknya Erlangga, Arka, bahkan kita dan orang-orang yang tak aku kenal menatap kami. Penasaran begitu kami memasuki rumah mewah itu. Rasanya aku ingin melarikan diri saja. Namun Tama menggenggam erat tanganku, seolah tahu aku akan kabur. Bagaimana bisa Tama mengenal seluruh anggota keluarganya Erlangga? Atau ia memang benar-benar Erlangga? "Sekarang apa kau percaya jika aku memang Erlangga?" Ucapan Tama membuyarkan lamunanku sambil membawaku ke ruangan yang agak sepi. "Bukankah Erlangga sudah tiada dan wajahmu tidak mirip dengannya?" ucapku. "Erlangga sebenarnya masih hidup Rania. Akan aku ceritakan semuanya padamu," jawab Tama, lalu mulai bercerita. "Hatiku hancur setelah mendengar penuturanmu. Aku tak percaya gadis yang kucintai malah mencintai musuhku. Sampai di rumah, aku memberanikan diri untuk berbicara pada ibu tentang keinginanmu. Ibuku memintaku untuk tegar dan menerima takdir," ucap Tama mulai bercerita. "Sore itu juga, aku dan kedua orang tuaku datang ke rumahmu untuk membatalkan perjodohan ini. Sebenarnya aku tidak rela, tapi apa mau dikata, ini keinginanmu," lanjutnya. "Seperti biasanya, jika sedang sedih, aku harus pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri. Di perjalanan, aku tidak bisa fokus dalam menyetir, kemudian kehilangan kendali hingga mobilku menabrak sesuatu. Aku sendiri tak tahu apa itu.
Tiba-tiba saja semuanya menjadi gelap dan bau darah tercium dengan jelas. Lanjut, Tama. Kemudian, apa yang terjadi setelah itu? Tanyaku penasaran. Setelah mengalami koma, akhirnya aku sadar. Aku dapati wajahku dipenuhi dengan perban. Dokter bilang wajahku hancur karena kecelakaan itu. Satu-satunya jalan untuk mengobati wajahku adalah dengan melakukan operasi plastik. Aku dan keluargaku menyetujui usulan dokter dan melakukan operasi plastik itu. Operasi akhirnya berhasil dijalani. Aku bercermin dan melihat wajahku telah jauh berbeda dari yang sebelumnya. Jujur, aku lebih suka wajahku yang dulu. Tapi ini juga tidak terlalu buruk. Lanjut, Tama. Lantas, setelah wajahmu berubah, kenapa kamu malah mengganti namamu juga? Tanyaku kesal. Siapa yang mengganti nama, Rania? Bukankah kamu calon istriku? Masa kamu tidak tahu nama lengkapku? Perlu kamu tahu bahwa nama asliku Erlangga Pratama Saputra, dan aku tidak merubah namaku sedikit pun. Jelas Erlangga. Perlu berbulan-bulan agar aku dapat pulih kembali setelah kecelakaan maut yang menimpaku itu. Setelah pulih, aku melakukan aktivitas seperti biasa. Suatu hari, Arka datang padaku dan bercerita tentangmu. Erlangga, apa kamu tidak kasihan pada Rania? Dia merindukanmu, tanya Arka. Bukankah dia sudah bahagia bersama Devan? Apa urusannya denganku? Jawab Erlangga. Ia putus dengan Devan di hari di mana kamu kecelakaan. Sesuai dugaanku, Devan menjadikan Rania alat untuk balas dendam. Jelas Arka. Erlangga, Rania setiap hari menangis menyesali perbuatannya. Ia sangat depresi. Aku khawatir ia akan menjadi gila. Lanjut Arka. Kenapa harus depresi? Bukankah aku tak berharga di matanya? Jawab Erlangga cuek. Seperti kata pepatah, sesuatu terasa berharga jika sudah tiada. Sepertinya pepatah itu berlaku pada Rania. Jawab Arka. Apa maksudmu? Tanya Erlangga tak mengerti. Rania mengira kau sudah mati karena kecelakaan itu. Ibumu menyuruhku untuk mengatakan itu pada Rania. Karena aku tidak tega, aku menyuruh kita untuk mengatakannya. Dan sekarang ia sangat menyesal Erlangga, jelas Arka. Benarkah? Di mana aku bisa bertemu dengan Rania? Tanya Erlangga akhirnya. Itu mudah. Kau hanya tinggal mengikuti saran-saranku saja, jawab Arka. Sejak saat itu, aku selalu mengikuti saran-saran Arka untuk bisa dekat denganmu. Bahkan semua pertemuan kebetulan kita itu memang sudah direncanakan. Sejak saat itu, aku merasa bahagia karena bisa selalu dekat denganmu dan mengenal pribadimu sesungguhnya. Bukan sebagai Rania yang kasar, namun sebagai Rania yang rapuh. Jelas Tama mengakhiri ceritanya. Jadi selama ini Tama yang aku kenal adalah Erlangga yang selalu aku tangisi. Tanyaku memastikan. Tama mengangguk. Air mataku kembali jatuh dan refleks aku memeluk Erlangga dengan erat, seolah tak mau kehilangannya lagi, sambil terus-menerus membisikkan kata maaf di telinganya berulang-ulang. Setelah aku menguraikan pelukanku, Erlangga mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah kotak merah kecil berisi 2 cincin di dalamnya. Ia menyodorkannya kepadaku. Maukah kau menikah denganku, Rania? Tanyanya. Kali ini aku mengangguk dengan yakin.
Aku tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini lagi. Sesaat kemudian, ruangan itu riau dengan suara gembira orang-orang yang ada di rumah itu. Semuanya mengucapkan selamat pada kami. Erlangga Pratama Saputra, kali ini aku janji tidak akan menyia-nyiakanmu lagi. Amanat, hargai selagi masih ada, karena sesuatu terasa berharga jika sudah tiada.